saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita bertemu dalam hadirat Tuhan untuk bersama-sama bersekutu, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
puji Tuhan. Kami nyatakan sungguh bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tetap menikmati kasih kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua karena cinta kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami mau pakai untuk senantiasa memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami minta biar Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami boleh menikmati hadirat Allah. Kami boleh menikmati suasana sorga. Lawatan kuasa Allah dinyatakan di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang besar dan ajaib. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Keadaan dunia hari-hari ini tidak memberikan jaminan keamanan dan kedamaian bagi kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa Dia Tuhan penyelamat dan penolong dalam hidup kita. Mari kita mau katakan, Yesus penyelamatku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ku takut, ku berseru pada Tuhan, merendahkan diri di hadapnya. Saat ku khawatir, ku berharap pada Tuhan, berdoa berpuasa, puji namanya. Dia Yesus penolongku, Dia Yesus penyelamatku, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia Yesus penolongku, Dia Yesus penyelamatku, Dia berkuasa bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ku takut, ku berseru pada Tuhan, merendahkan diri di hadapnya. Saat ku khawatir, ku berharap pada Tuhan, berdoa berpuasa, puji namanya. Yesus, Dia Yesus penolongku, Dia Yesus penyelamatku, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia Yesus penolongku, Dia Yesus penyelamatku, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar, sang penyelamat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Dia Yesus penolongku, Dia Yesus penyelamatku, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia Yesus, Dia Yesus penolongku, Dia Yesus penyelamatku, Dia berkuasa di bumi dan di surga. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, mari persiapkan dirimu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau katakan, oh lihatlah tanda zaman. Haleluya.
silakan duduk saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sanggup menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, katakan pujian ini. Haleluya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya, puji Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Benar. Karena hanya firman-Mu yang sanggup meneguhkan iman percaya kami. Amin. Hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan dan memulihkan seluruh Amin, hidup kami. Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah pada saat ini. Hikmat pengurapan kuasa otoritas Allah menjadi milik bagian hamba-Mu. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh hidup kami. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus baik dalam hidup ini, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umat Tuhan yang setia kepadanya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Haleluya. Mari buka Alkitab saudara dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-39. Puji Tuhan.
Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Puji Tuhan. Dalam khotbah saya pada tanggal 19 April 2020, saya sudah menjelaskan di sana yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 25, Yesus melarang kita untuk khawatir. Mengapa kita dilarang khawatir? Karena khawatir berdampak buruk bagi kesehatan. Khawatir menghimpit benih firman yang ditaburkan di tanah hati kita, sehingga kita tidak menghasilkan buah yang matang. Ada kewajiban yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia. Apa kewajiban kita? Takut akan Tuhan, kemudian berpegang pada perintah-perintahnya. Bagi saudara yang belum mendengarkan penjelasannya, saudara bisa lihat video khotbah saya pada tanggal 19 April. Saudara bisa ketik di YouTube Ibadah Raya GPDI Elohim Beteleme 19 April 2020. Dalam pembahasan khotbah saya pada saat itu ada hal yang belum sempat saya jelaskan di dalam Matius 6 ayat 25, yaitu mengenai tubuh. Dalam ayat tersebut berkata, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Demi makan minum pakai, ada orang-orang menjual atau merusak tubuhnya. Padahal kita tahu bersama dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 39. Saya akan baca sekali lagi. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tema khotbah pada saat ini adalah siapakah orang benar yang dimaksud? Yang kedua, keuntungan orang benar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keuntungan memiliki pengertian hal mendapat untung atau laba. Untung atau laba, kemujuran, kebahagiaan, manfaat atau faedah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kemujuran, kebahagiaan, manfaat atau faedah orang benar. Haleluya. Apakah ada yang mau mengalami kerugian? Saya rasa semua kita yang mendengarkan khotbah ini tidak ada yang mau mengalami kerugian. Amin. Semua ingin mengalami yang namanya keberuntungan. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Glory haleluya. Alkitab saya menginformasikan bahwa yang mengalami keberuntungan hanya orang benar. Katakan amin. Haleluya. Glory haleluya. Saat ini dunia sedang mengalami masa sukar, masa kesesakan. Berada dalam kesesakan. Ada orang benar di dalamnya. Tetapi Alkitab saya berkata, orang benar diselamatkan Tuhan dari kesesakan. Amin. Tuhan melindungi orang benar dari kesesakan. Katakan amin. Haleluya. Orang benar dalam bahasa Ibrani
memakai kata tsadek, orang yang menjalankan atau berada dalam pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang adil hanya pemerintahan kerajaan Allah. Pemerintahan di dunia tidak adil. Seorang wanita bernama Meiliana divonis 18 bulan penjara karena mengeluh merasa terganggu karena pengeras suara azan saban hari dinyalakan. Meiliana dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai penista agama pada Maret 2017. Sedangkan Pak Haji dan Pak RT tidak dipenjara, padahal mereka bertindak arogan melarang keluarga Kristiani ibadah online di rumahnya sendiri pada Minggu 19 April 2020. Kalau kita tahu bersama bahwa ibadah di rumah adalah anjuran pemerintah. Pemerintahan di dunia tidak ada yang adil. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan kerajaan Allah. Haleluya. Orang benar yang dimaksudkan adalah orang benar yang berada di dalam pemerintahan kerajaan Allah dan yang melakukan kewajiban sebagai warga kerajaan Allah. Orang benar yang dimaksudkan adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Galatia 2 ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Glory haleluya. Orang benar yang dimaksud adalah orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab saya menginformasikan bahwa orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan dan dilindungi pada masa sukar atau kesesakan. Katakan amin. Haleluya. Diselamatkan dalam bahasa Ibrani memakai kata tsuah, memiliki pengertian keselamatan, hal menyelamatkan, pembebasan, pelepasan, dan penyelamatan. Keselamatan dilakukan oleh Tuhan, tapi diberi hak pilihan kepada manusia. Manusia menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyangkut keselamatan rohani. Haleluya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kata ia di sini menunjuk kepada Tuhan atau YHWH. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah tempat perlindungan. Dalam bahasa Ibrani memakai kata maos, yang artinya tempat atau sarana keselamatan, perlindungan, penjagaan, pembelaan, decking, proteksi, pengungsian, tempat perlindungan, pertolongan, penghiburan, kubu atau benteng. Tuhan Yesus Kristus adalah tempat atau sarana keselamatan, perlindungan, penjagaan, decking, proteksi, pembelaan, pengungsian, pertolongan, penghiburan, kubu atau benteng bagi orang yang percaya dan beriman kepadanya. Mau selamat, beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam tafsiran lain dia memakai kata Yesus.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Haleluya. Pada pembacaan kita dalam Mazmur 37 ayat 39, saya menemukan kata kesesakan. Kesesakan dalam bahasa Ibrani memakai kata tsara, yang artinya kesulitan, penderitaan, kesedihan, masalah, kesusahan, kesukaran, kesengsaraan. Ada waktu manusia akan menghadapi waktu yang sangat sulit, penuh penderitaan, penuh kesedihan, penuh masalah, penuh kesusahan, penuh kesukaran, penuh kesengsaraan. Tetapi orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan dan dilindungi. Katakan amin. Glory, haleluya. Sekarang masa kesesakan yang saudara alami COVID-19 belum parah, tapi ada satu masa nanti yang akan melanda dunia ini, yaitu masa antikris. Kalau sudah masuk di masa antikris, sudah pakai chip 666 di tangan dan di dahi, itu sudah masa penuh penderitaan, masa yang penuh dengan kesukaran. Haleluya. Masa yang penuh dengan kesesakan. Tetapi mereka yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan dan dilindungi dari masa antikris itu. Orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus selama hidup di dunia, dia akan melakukan kewajibannya. Amin. Orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Timbul pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana caranya untuk menjadi orang benar? Haleluya. Coba katakan samping kiri kanan, bagaimana caranya untuk menjadi orang benar? Haleluya. Mari kita buka dalam Ulangan 6 ayat 25. Haleluya. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 25 berkata, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Glory, haleluya. Siapakah orang benar yang dimaksudkan dalam Mazmur 37 ayat 39? Orang benar yang dimaksudkan adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang melakukan kewajibannya atau perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Haleluya. Keuntungan orang benar diselamatkan dan dilindungi dari masa kesesakan. Haleluya, glory, haleluya. Raja Daud adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Raja Daud dalam hidupnya pernah mengalami masa sukar atau pernah berada di situasi yang tidak enak, berada di situasi kesesakan, kesusahan, kesengsaraan. Tetapi Tuhan menyelamatkan dan melindungi Raja Daud. Haleluya. Karena Raja Daud orang yang benar di hadapan Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dan saya dalam menjalani hidup di dunia ini, jika kita menjadi orang yang benar, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus,
maka kita akan diselamatkan dan dilindungi ketika masa kesesakan itu datang. Haleluya. Terlebih lagi saudara, jika masa antikris itu tiba, orang benar, orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Katakan amin. Glory, haleluya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Teruslah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah jual Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tukar Tuhan Yesus Kristus dengan apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan iman kami pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Saat ini kita akan satukan hati kita untuk bersyafaat kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini, biar bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Selamatkan Tuhan, selamatkan bangsaku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami terus ada di hadirat-Mu. Kami selalu memuji menyembah akan Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu menuntun perjalanan iman percaya kami di akhir zaman ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang kebenaran. Sebab itu kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu.
Berkati kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah berkat daripada surga yang akan memberikan kami kemenangan. Tengah-tengah kami mengiring akan Engkau. Saatnya kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang sangat kami kasihi. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemulihan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Biar COVID-19 boleh berlalu Tuhan. Dan kami umat-umat-Mu dapat bebas memuji menyembah akan Engkau. Pulihkan kami masyarakat yang ada di bumi Indonesia ini. Pulihkan ekonomi umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan. Ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Sehingga kami boleh layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri yang ada. Beri mereka hikmat daripada Allah sendiri dalam mereka mengatur kepemerintahan yang ada di bumi kami Indonesia ini. Kami berdoa juga para TNI, Angkatan Udara, kepolisian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan juga akan melindungi mereka, memberikan mereka hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka Bapa, tugas mereka. Kami berdoa juga para medis, dokter, perawat yang ada, yang sedang menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Berikan mereka juga kesehatan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pasien yang ada di rumah sakit, baik di puskesmas. Mari Engkau nyatakan mujizat, Engkau beri kesembuhan Tuhan. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa juga buat daerah kami khususnya Morowali Utara. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau bela kami, tolong kami Bapa. Berikan kami kekuatan iman, sehingga kami dapat menghadapi semua tentang ini. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Berkati pemerintah kami yang ada, berkati Bupati Morowali Utara, berkati camat, berkati wakil camat, kepala desa, berkati anggota DPR yang ada, bahkan seluruh pemerintah yang ada. Tuhan, Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap setia di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka Bapa. Kami berdoa juga para dokter medis yang ada di daerah Morowali Utara ini. Mari Engkau lindungi mereka Bapa, berikan mereka kesehatan Tuhan dalam menangani semua pasien yang ada baik di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan nyatakan kuasa mujizat kesembuhan, sehingga umat-umat Tuhan, masyarakat yang ada di Morowali Utara ini mengalami kesehatan dan dapat bebas beraktivitas, melaksanakan tugas dengan baik. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Elohim. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lindungi mereka dalam usaha mata pencaharian mereka setiap hari. Engkau berkati mereka Bapa, baik pegawai negeri, wira swasta Tuhan. Dalam usaha yang kecil-kecil sekalipun Tuhan, Engkau berkati. Apa yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu, Tuhan Engkau buat berhasil. Dan Engkau memberkati setiap tangan umat-Mu yang sudah berkorban, baik mengembalikan milik Tuhan, baik korban persembahan. Tuhan yang sumber berkat, mengembalikan berkat berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Kami berdoa juga bagi anak-anak sedang jemaat-Mu yang ada di luar Beteleme. Tuhan Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Karuniakan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas, mereka dapat belajar dengan baik. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami berdoa juga bagi anak-anak
mulai dari balita sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Karuniakan kesehatan bagi mereka Bapa, sehingga kami sama-sama mengagungkan Tuhan. Kami pelayan-pelayan yang ada di Morowali Utara dari berbagai denominasi gereja, mari Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat, yang kami dapat membawa umat Tuhan untuk takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada pemerintah. Terpuji bagi nama-Mu. Kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, karuniakan kesehatan bagi mereka, baik dalam kandungan Tuhan sehatkan, sehingga saat mereka melahirkan dengan segala selamat, nama Tuhan yang mereka tinggikan dan dimuliakan. Pelayan-pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan, Tuhan mari Engkau berkati, sehingga keluarga rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Tugas pelayanan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di surga. Saatnya kita menadakan tangan. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi lembu sapi kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya terhadap Engkau dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian-Mu. Di tangan kanan kekuatan, kesehatan, umur panjang, tangan kiri kekayaan, kehormatan. Tuhan mengangkat Engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, sampai kepada anak cucu, tidak akan meminta-minta. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat lima persekutuan Allah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.